Halo Banggona TMB Kabaramiu. Senang sekali saya Jenny Natalia kembali menjumpai Anda dalam berita Kendari hari ini. Berbagai informasi aktual telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 topik utama hari ini. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sulawesi Tenggara mencatat orang dalam pantauan atau ODP kasus virus corona kini mencapai 992 orang. Balai Latihan Kerja Kendari memproduksi ribuan masker berbahan kain yang akan dibagi gratis kepada masyarakat. Satuan Jatan Ras Polda Sulawesi Tenggara bekuk seorang pelaku merupakan komplotan jaringan spesialis pencurian kendaraan bermotor antar provinsi. Penyebaran angka ODP di Sulawesi Tenggara saat ini hampir tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Hal itu sesuai dengan hasil pemantauan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari 17 kabupaten kota, 3 kabupaten diantaranya hingga kini belum ada laporan terkait adanya ODP maupun PDP. Ketiga daerah itu yakni Kabupaten Konawe Selatan, Buton Selatan, dan Konawe Kepulauan. Tim Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Sulawesi Tenggara mengaku, peningkatan ODP yang signifikan disebabkan hasil survei dan tracking tim di lapangan yang turun langsung menyisir riwayat kontak kasus pasien positif COVID-19. Selain itu, juga adanya faktor riwayat transmisi lokal dan laporan beberapa fasilitas kesehatan daerah terkait yang mengalami keluhan demam, flu, sesak nafas, dan batuk. ODP total 982 orang. 982 orang. ODP, orang dalam pemantauan. PDP 15 orang. 1 PDP dilaporkan meninggal. Sebelum saya menambah kasus yang 1 PDP, saya jelaskan peningkatan jumlah ODP ini karena berdasarkan surveillance, di mana riwayat kontak untuk kasus yang konfirm maupun yang sedang menjalani isolasi yang PDP itu dilakukan penelusuran, dan itu sehingga pada sore hari tadi didapatkan total ODP 982 orang tersebar di berbagai kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Infografisnya ada di. Meski begitu, hingga saat ini tidak ada tambahan pasien positif COVID-19 di Sultra. Jumlah pasien positif hanya 3 orang dan masih menjalani isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Batramas. Dari total tersebut, terdapat 15 orang yang berstatus sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP. Juga terdapat 1 orang PDP yang dinyatakan meninggal dunia. Randi Ardiansa melaporkan dari Kendari. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah UMK Kendari melakukan terobosan inovasi dalam pembuatan hand sanitizer berbahan baku dari alam atau organik yang ada di sekitar lingkungan. Dengan berbahan seperti serai, jeruk nipis, dan daun sirih, para mahasiswa ini dengan sangat teliti meracik bahan-bahan tersebut hingga menjadi hand sanitizer. Dengan inovasi ini, kedepannya bisa dimanfaatkan oleh seluruh civitas UMK, sekaligus bisa dimiliki dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar lingkungan kampus untuk mengatasi kelangkaan hand sanitizer. Tujuan dari pembuatan hand sanitizer dan disinfektan ini adalah sebagai wujud dari kepedulian kami di Universitas Muhammadiyah Kendari dalam rangka peduli terhadap COVID-19 yang selama ini sudah menjadi hal yang mengkhawatirkan masyarakat. Ke depan kita berharap bahwa hand sanitizer maupun disinfektan yang telah kami buat di laboratorium itu bisa dimanfaatkan oleh sivitas akademik terkhusus di Universitas Muhammadiyah
dan harapannya bisa dimanfaatkan pula oleh masyarakat yang ada di sekitar Universitas Muhammadiyah. Dari kemampuan akademik baik secara teori dan praktik yang dimiliki oleh UMK, diharapkan bisa memberikan peran dalam menanggulangi dan mencegah penyebaran wabah COVID-19. Randi Ardiansah melaporkan dari Kendari. Sejumlah siswa alumni pelatihan berbasis kompetensi PBK Balai Latihan Kerja Kendari menjahit masker yang rencananya akan dibagikan secara gratis untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. BLK Kendari rencananya akan membuat sekitar 15.000 lembar masker berbahan kain untuk dibagi kepada masyarakat di sejumlah tempat umum, supir angkot, dan beberapa kantor pelayanan publik di Kendari. Kepala BLK Kendari, Laude Haji Polondu menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan kreativitas instruktur kejuruan menjahit dalam membantu pemerintah mencegah penyebaran virus corona yang sudah mewabah di wilayah Sulawesi Tenggara. Kami di BLK Kendari atas arahan pimpinan kami, Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauzia, dan Pak Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Bapak Dr. Alus Bambang Satrio Lelono, kami atas izin beliau-beliau, arahan beliau-beliau, memprogramkan kejuruan garmen aparel atau kejuruan menjahit di BLK Kendari yang tadinya adik-adik atau siswa peserta pelatihan ini mendesain atau menjahit pakaian seperti yang ada di gantung-gantung ini, saya alihkan menjadi bagaimana mereka berbuat bermanfaat dengan bukan lagi untuk baju tapi untuk masker. Berapa jumlahnya Pak nanti Pak yang akan dibuat? Jumlah target pertama, tahap pertama itu 10.000. Kebetulan BLK Kendari ini adalah BLK unit pelaksana teknis pusat, berada di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara. Lalu ada beberapa BLK unit pelaksana teknis daerah di bawah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten, antara lain BLK Kolaka, BLK Konawe Selatan di Lainea, dan satu BLK komunitas yang ada di Pondok Pesantren Minhajul Tulab di Andoolo, Konawe Selatan. Nah, dari 3 BLK UPTD dan BLK komunitas ini, itu saya targetkan di sana masing-masing 2.000 masker, sehingga dari 3 ini 6.000. Kami di sini targetnya 5.000. Jadi target awal 10.000, tapi insya Allah bisa berkembang sampai dengan 11.000. Pihak BLK Kendari memastikan akan terus memproduksi ribuan masker berbahan kain dalam beberapa bulan ke depan. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari. Suasana ruang verifikasi berkas calon anggota Polri di pintu masuk Polres Kolaka Utara tampak lengang dan tanpa aktivitas sama sekali. Ini diakibatkan atas penundaan proses verifikasi berkas calon polisi untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Proses pendaftaran juga diperpanjang dari 23 Maret hingga 6 April 2020 mendatang. Bagian sumber daya Polres Kolaka memanfaatkan momen ini untuk mengencarkan sosialisasi penerimaan anggota Polri di masyarakat dan media sosial. Kabak Sumber Daya Polres Kolaka Utara, Kompol Tiswan mengatakan, proses penundaan verifikasi berkas calon ini belum ditentukan batas akhirnya. Pihaknya masih menunggu instruksi dari Polda Sulawesi Tenggara. Sudah ada arahan dari Polda Sultra di setiap kabupaten yang ada di Polres untuk saat ini berhenti dulu melaksanakan kegiatan verifikasi penerimaan calon anggota Polri sambil menunggu perintah selanjutnya dari Polda. Dan ini bukan hanya di Polres jajaran Polda Sultra tapi seluruh Indonesia. Dengan adanya maklumat Bapak Kapolri,
Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak itu ditiadakan dulu. Kegiatan pendaftaran ini diundur sampai tanggal 6 April 2020 yang tadinya sampai tanggal 23 Maret diundur sampai dengan tanggal 6 April 2020. Pak, jadi selama penghentian ini tidak ada aktivitas sama sekali, Pak? Masih. Jadi kita masih ada kegiatan-kegiatan sosialisasi tadi. Untuk verifikasi saja yang tidak ada, namun sosialisasi untuk penerimaan anggota Polri ini tetap kita lakukan. Pendaftaran Polres Kolaka Utara sudah mencapai 50 orang. Diprediksi pendaftaran akan terus bertambah sehubungan dengan diperpanjangnya masa pendaftaran calon anggota Polri 2020. Yoga Salim melaporkan dari Kolaka Utara.